Halo, perkenalkan nama saya Santalia Veronica Langit. Saya mahasiswa PPG STPK Semarang. Ini saya akan berpraktek di SDN 106821 Bandar Baru. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Di sini kita belajar P5 ya. Penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Dan proyeknya nanti kita akan membuat poster tentang tugas laki-laki dan perempuan sama dalam hal ngapain? Membersihkan kelas. Nah, sebelum itu Ibu akan absen dulu ya. Mayday, Ibu, Fanny, Ibu, Evan, Brian, Ibu. hadir semua ya. Nah, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo Fanny bawa doanya ke depan. Sini di sini. Bapa dan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Fanny. Sebelum kita memasuki pelajaran kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Ayo semua berdiri yuk, bersemangat yuk. Semua ikut bernyanyi. Tepuk tangannya. Ini tetap kita satu. Kita
kayak mana, kayak minta pertolongan gitu ya kan, kayak minta pengampunan. Nah, gambar yang kedua itu gambar apa? Iya, perempuan itu di tengah itu kan. Yang kiri kanan itu apa? Yang kiri kanan laki-laki. Laki-laki itu sedang mengejek perempuan. Nah, gambar yang ketiga. Nah, gambar apa ini? Oh, ini gambar apa? Tangan ya kan. Terus ini gambar. Nah, ini ada bacaan di tangan-tangan masing-masing ini. Tunduk, lemah katanya. Nah, ini lemah. Dibilang perempuan itu lemah. Dibilang perempuan itu harus tunduk terhadap laki-laki. Nah, bagaimana pendapat kalian melihat gambar ini? Kalau laki-laki boleh bertanya, kayak mana pendapat kalian? Tidak adil ya kan? Kalau perempuan kayak mana melihat ini? Kayak mana kami? Tidak setuju. Kalau kita sebagai perempuan pasti kita merasa sedih karena gini buat laki-laki kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada zaman sekarang ini, kalau dilihat dari budaya-budaya itu, banyak laki-laki yang lebih dihormati daripada perempuan. Padahal bagaimana? Padahal Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki itu sepadannya kan? Perempuan diciptakan dari mana? Iya, tulang rusuk laki-laki. Diciptakanlah perempuan. Kenapa Tuhan menciptakan perempuan? Sebagai penolong Adam, supaya ada yang menemani Adam, supaya Adam tidak kesepian dalam melindungi semua ciptaan Tuhan. Jadi perempuan dan laki-laki itu harus saling bekerja sama. Tapi kalau kita lihat dari gambar ini tidak seperti itu, ya kan? Nah, mengapa penting bagi kita untuk menghargai perempuan dengan laki-laki dengan cara yang sama? Kenapa kita penting menghargai perempuan? Mengapa penting bagi kita menghargai laki-laki? Karena seperti yang Ibu bilang tadi, Tuhan menciptakan manusia sepadan. Ada nggak Tuhan menciptakan, wahai laki-laki, kalian itu lebih hebat daripada perempuan. Jadi kalian itu bisa kalian ejek-ejek perempuan, bisa kalian injak-injak perempuan. Itu nggak Tuhan? Enggak, ya kan? Aku menciptakan teman yang sepadan untukmu. Tuhan gitu pada Adam kan? Iya. Jadi kita itu harus tetap saling menghargai. Nah, yang ketiga, apa yang perlu dilakukan untuk mencegah hal ini? Saling menghormati. Saling menghargai, saling membantu, saling iya. Oh enggak ya kan? Jadi hal yang seperti ini dilakukan itu kita harus saling membantu satu dengan lain. Jangan lebih, kalau laki-laki itu merasa lebih hebat. Nah, bagaimana cara kita membangun kesederajatan antara perempuan dan laki-laki? Saling bekerja sama, saling membantu, saling menolong. Nah, contohnya kayak mama bapak kita di rumah. Kalau nggak ada mama kita di rumah, bagaimana di rumah kita itu? Berantakan, ya kan? Berantakan, nggak ada yang makan, karena nggak ada yang memasak. Kayak mana kalau nggak ada bapak kita di rumah? Kalau rumah kita itu tiba-tiba bocor, ada yang perbaiki. Kalau ada tiba-tiba lampu kita mati, ada yang perbaiki, ya kan? Karena laki-laki itu dia suka memanjat kayak gini ke atas kan? Nah, jadi bagaimana supaya dalam keluarga itu bisa hidup rukun, bisa hidup baik dalam keluarga? Bapak dan mama itu saling bekerja sama. Tapi kita lihat kalau di dalam kelas lagi berbuat contohnya, laki-laki dan perempuan itu ada piket dalam kelas, ya kan? Ada membersihkan kelas. Tapi apa yang kita lihat? Laki-lakinya banyak kabur untuk membersihkan kelas. Kalau dipanggil, hei, Brian, bersihkan kelas ini. Itu kan tugas perempuan, Bu. Masa laki-laki nyapu, masa laki-laki mengepel, Bu? Nah, itu aja dia
membuat poster supaya perempuan dan laki-laki itu bisa saling bekerja sama dalam hal membersihkan kelas. Nah, sebelum sampai di situ, mari kita tonton dulu videonya ya. Dari video ini nanti akan ibu tanya kalian, apa yang sudah kalian lihat, apa yang kalian dapatkan, apa yang bisa kalian jalankan dari video tersebut. Dan wanita sama-sama manusia. Waktu camping, Salman masak. Sama sebagian siswa, Salman dianggap mengambil kerjaan perempuan. Lain halnya dengan Silmi. Ia angkut-angkut barang dan mendirikan tenda. Sama cowok dilarang, katanya itu kerjaan laki-laki. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Nah, untuk membedakan keduanya, ada cara yang mudah. Coba cek aja. Jika berlaku di semua tempat dan waktu, itu kodrat. Sesuatu yang gak berubah, udah dari sananya. Misalnya, perempuan itu kodratnya melahirkan. Cek, apakah dulu dan sekarang perempuan melahirkan? Ya. Apakah di Aceh sampai Papua perempuan melahirkan? Ya iyalah. Berarti benar, melahirkan itu kodrat. Sekarang coba yang ini. Perempuan itu kodratnya cuma ngerjain kerjaan dapur. Coba cek, apakah semua perempuan di semua tempat tugasnya cuma memasak di dapur? Ternyata di Aceh perempuan yang kerja di ladang. Bahkan sebagian suku Minang, perempuanlah yang jadi pemimpin keluarga atau marga. Sekarang cek lagi, apakah sejak dulu perempuan cuma kerja dapur? Dulu ada juga ratu-ratu yang memimpin, seperti Ratu Elizabeth di Inggris atau Sid Al-Mulk di Mesir. Ada juga perempuan yang bertempur di medan perang seperti Cut Nyak-Dien. Jadi itu bukan kodrat, tapi budaya. Yang namanya budaya, beda tempat bisa beda budaya, beda waktu bisa berubah pula budayanya. Karena kesalahan kita tentang kodrat dan budaya, sebagian kita suka terjebak sikap berikut. 1. Melecehkan atau menganggap rendah. Zaman dulu ada yang menganggap perempuan itu objek, bahkan barang yang bisa diwariskan. Zaman sekarang tindakan melecehkan bisa beragam, dari mulai bersuit-suit menggoda sampai tindakan asusila. Pornografi termasuk tindakan pelecehan, karena menganggap perempuan sebagai objek aja. Menolak pornografi berarti kita menghormati semua perempuan termasuk ibu, saudari, bahkan pasanganmu. 2. Diskriminasi, membeda-bedakan. Dulu perempuan gak boleh sekolah, tugasnya cuma di rumah. Padahal perempuan ketika menjadi ibu, dia jadi sekolah pertama bagi anaknya. Gak adil juga kalau perempuan gak boleh pintar atau berpendidikan. 3. Intimidasi, alias mengancam dan menindas. Menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam dan memaksa perempuan menuruti keinginan laki-laki. Nah, kalau sampai tindakan ini melukai, hati-hati, bisa jadi tindakan pidana. Tapi perilaku di atas bukan cuma pada perempuan. Kadang laki-laki juga sering diperlakukan tidak adil. Misalnya, 1. Didiamkan. Kadang perempuan mendiamkan laki-laki sampai laki-laki bingung. Apalagi kalau sudah diberi jawaban, terserah, jadi serba salah. 2. Tidak dihargai. Laki-laki kadang suka berkorban dan ingin jadi pahlawan, tapi ternyata pengorbanannya gak dihargai. Buat laki-laki, itu bodoh banget. 3. Dicurigai. Kadang perempuan curiga berlebihan, dimata-matai. Padahal laki-laki lebih senang diakui, dikasih kepercayaan, dan tanggung jawab. Tapi 3 hal di atas itu bisa juga terjadi sebaliknya oleh laki-laki pada perempuan. Jadi intinya baik laki-laki maupun perempuan harus memahami satu sama lain. Cari tahu bagaimana laki-laki dan perempuan merasa dihargai, lalu lakukan. Cari tahu juga bagaimana mereka merasa disakiti. Jangan lakukan itu, simpel aja. Pahami,
Memang ada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan hormon yang mungkin memengaruhi emosi. Memang beda, tapi jangan dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia yang senang dihargai, yang saling melengkapi. Oke, sudah ditonton videonya? Bikin beli Tentang apa isi video itu? Tentang pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Pada kodratnya itu, perempuan itu katanya melahirkan, menyusui, tapi laki-laki tidak bisa, ya kan? Tapi dalam hal pekerjaan, laki-laki dan perempuan itu sama katanya tadi. Dari Sabang sampai Merauke. Adakah laki-laki yang memasak? Ada. Banyak laki-laki jadi chef, ya kan? Jadi koki. Banyak. Tapi kenapa kita lihat kalau anak-anak sekarang, kalau anak-anak SD ini mau membedakan laki-laki dan perempuan, apalagi mau merendahkan perempuan. Kau mau usah ikut main di sini, kau lemah. Kau mau usah ikut olahraga, lari kamu nggak sanggup. Padahal ada kita lihat perempuan itu juara lah. Itu dia. Banyak kita lihat. Nah, untuk itu di sini kita akan membuat suatu aksi, ya. Membuat suatu aksi yang akan kita lakukan di sekolah kita ini. Aksinya yaitu kita akan membuat poster. Di sini kita akan susun dulu jadwal yang akan kita lakukan untuk mewawancarai teman-teman kita di sekolah ini. Sudah? Setelah diwawancarai nanti, kita akan temukan hal-hal apa yang membuat laki-laki ini susah untuk diajak kerjasama dalam hal menghasilkan kerja. Nah, sekarang coba kalian tulis jadwal yang ada di bawah. Dan ini nanti kita kerjakan secara berkelompok, ya, supaya pekerjaan kita ini dapat selesai dengan baik. Kita akan melakukan agenda ini selama 2 kali, ya. Agenda yang pertama itu kita akan mensurvei setiap kelas apakah memang banyak terdapat laki-laki yang tidak mau piket dalam hal membersihkan kelas. Nah, agenda yang kedua kita akan mewawancarai siswa atau teman kita, khususnya ketua kelas yang ada di sekolah kita ini, ya. Oke, setelah selesai, kita akan masuk ke dalam refleksi. Nah, bagaimana perasaan kalian saat mendapatkan tugas proyek ini? Bagaimana perasaannya? Ayo, pilih gambar yang mana nih? Gambar 1, 2, 3, atau 4? Gambar 2, berarti senyumnya senang, Bu. 2 senang. Ada yang senang sekali? Oh iya, nomor 1 senang sekali sampai nampak giginya, ya. Nah, senang. Nah, yang kedua, apakah kesulitan yang kamu hadapi selama mengerjakan proyek ini? Dalam hal membuat posternya, ya kan? Karena dia kita harus gambar, warnai supaya poster itu
melecehkan